Produktif tidak sama dengan sibuk. Hanya sayangnya sekarang ini banyak orang yang kelihatan sibuk. Waduh, ya manajer sering situ ya, kesana kemari nanti ditanya gimana target, belum pak. Nah berarti hati-hati. Ya, kalau saya tipe orang yang seneng kelihatan produktif daripada sibuk. Saya ingat pak, waktu jadi HRD, ya mungkin 15-16 tahun yang lalu lah ya, saya pernah disidang pak sama para manajer dan direksi. Pak Andreas, sini, saya jadi manajer waktu itu. Ini ada komplain dari teman-teman manajer nih, katanya bapak kerjanya luntang-lantung, nggak ada kerjaan. HRD pak, ya, jadi dituduh saya luntang-lantung, nggak ada kerjaan. Lalu saya disidang waktu itu para manajernya, ya, komplain, ya bapak kelihatannya nggak ada kerjaan, balik-balik aja, kita produksi sibuk pak, siang malam segala macam. Oke, saya diam waktu itu. Lalu saya berdiri, saya simpel, oke, kalau anda nganggap saya nggak bekerja, saya mau tanya ke pak direksi barangkali, pak bapak butuh data apa aja? Saya minta data absensi, data produktivitas, data ini, ada 10 data dia minta. Saya telepon anak buah saya, bawa semua datanya kemari. Saya tunjukkan depan direksi, ini loh pak kerjaan saya. Loh, ada semua? Nggak ada. Selesai semua. Ini tiap bulan. Apa yang kurang? Jadi saya nggak mau kelihatan seperti orang yang sana kemari ya, tapi nggak ada hasil, kata Pak Adi, bener ya? Jangan begitu pak. Kita tuh harus kelihatan santai, tapi hasil ada. Ditanya ini beres, tanya ini beres. Itu namanya produktif. Ya, orang sibuk banyak pak di jalan. Kalau di Jakarta ya, tiba-tiba ada mobil plat RFS, RFP, wing, ubah, minggir. Kita mau lewat. Ada hasilnya nggak negeri kita? Nggak ada. Orang DPR buka jalan, mau lagi macet-macet suruh pinggir, pakai polisi segala macam. Ada hasilnya nggak? Nah, jangan-jangan mereka hanya sibuk, tapi nggak ada hasil. Ya, benar ya. Jadi hati-hati teman-teman ya. Yang paling simpel gini. Saya dulu sering ngeliat ya, ada waktu jadi manajer ya, ada staff gitu ya. Pak, ini sudah jam 9, ngapain di sini? Kok belum pulang? Masih ada kerjaan? Nggak ada pak. Nunggu bos, nunggu atasan. Lah, saya bilang kenapa nggak pulang aja kalau nggak ada kerjaan? Bos belum pulang. Saya jadi bingung. Sebentar. Saya panggil lah manajernya. Pak, mohon maaf, itu anak buah bapak harus sampai malam begitu ya? Saya tanya nggak ada kerjaan. Ya nggak apa-apa pak, nemenin saya. Lah, saya bilang bagaimana sih? Kok nemenin bapak pak? Dia itu kan punya keluarga, besok kerja lagi, harus produktif. Kalau dia hanya di kantor nggak ada kerjaan, suruh nungguin bapak, terus ngapain dia? Ini pada senyum-senyum, kita banget nih pak, gitu ya kadang-kadang ya, karena banyak tuh. Saya bilang, kalau anak buah kita sudah nggak ada kerjaan, saya masih ada kerjaan sebagai pimpinan, suruh pulang, ayo pulang. Besok biar seger, fit lagi, kita kerja lagi, fight lagi, banyak kerjaan, betul nggak? Bukan bawahan disuruh nungguin atasan. Itu artinya atasan yang sibuk, nggak produktif. Gitu. Clear ya? Ini someday kalau teman-teman jadi pimpinan ya, kita doakan bareng-bareng jadi pimpinan ya. Jangan suruh anak buah kalau udah nggak ada kerjaan, suruh nemenin, suruh pulang, biar besok seger, kerja lagi dia. Gitu ya. Jangan kita melanjutkan tradisi yang salah bertahun-tahun di perusahaan ini pak. Saya kalau training MPP saya ngomong keras ya, saya bilang kalau teman-teman hanya melanjutkan tradisi yang ada, Antam sampai 10 tahun 20 tahun nggak pernah gede. Yuk kita rubah, saya produktif. Kalau perlu gimana kerjanya, kita bisa on time, on schedule. Kalau nggak ada kerjaan-kerjaan yang urgent ya, kecuali urgent, jangan sampai nanti semua kerjaan akhirnya, Pak, kata trainer kita nggak boleh lebih lagi, kerja harus pas. Wah, jadi masalah nanti ya. Tapi artinya, kalau kerjaan-kerjaan yang tidak urgent, ya sudah, refresh.